Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadu Wulandari dengan NIM 442401777, kelas 442B25, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Pertama-tama saya hormati dosen mata kuliah Pendidikan Agama, Ibu Desi Suryani. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Seperti yang kita tahu, konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade, menjadikan salah satu konflik berkepanjangan paling kompleks dan sensitif dalam sejarah modern. Sejak deklarasi pendirian negara Israel pada tahun 1948 dan eksodus massa warga Palestina yang dikenal sebagai Nakba, ketegangan politik, sosial, dan militer terus mewarnai kawasan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas kekerasan yang meningkat secara signifikan, termasuk pengeboman terhadap daerah penduduk, serangan terhadap rumah sakit, sekolah, serta infrastruktur sipil lainnya, telah memicu kecaman dari masyarakat internasional. Konflik ini tidak hanya berdampak secara lokal terhadap rakyat Palestina yang berkehilangan nyawa, tempat tinggal, dan hak dasar mereka, tetapi juga menciptakan implikasi geopolitik yang lebih luas di era globalisasi yang ditandai oleh interkoneksi lintas sektor ekonomi, energi, perdagangan, dan teknologi, krisis berkala relasional, sehingga ini dapat menciptakan efek domino yang mengganggu kestabilan ekonomi global. Ketegangan politik Timur Tengah, terutama di wilayah strategis seperti Gaza, seringkali mengaruhi harga minyak, memicu ketidakstabilan pasar global, serta mengguncang sektor investasi dan perdagangan internasional. Negara-negara pengimpor energi, perusahaan multinasional, dan lembaga keuangan internasional turut merasakan dampak dari meningkatnya resiko geopolitik ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi serta mendalam bagaimana bentuk-bentuk kekerasan sistematis yang mengarah pada genosida terhadap rakyat Palestina bukan hanya menciptakan krisis kemanusiaan, tetapi juga kontribusi signifikan terhadap ketidakstabilan ekonomi dunia. Melalui pendekatan analis politik ekonomi global, artikel ini mencoba menghubungkan dinamika konflik dengan dampaknya terhadap pasar energi, ketahanan pangan, aliran investasi, serta persepsi risiko geopolitik di kalangan pelaku ekonomi internasional. Genosida terhadap Palestina, fakta dan konteks. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah memakan korban jiwa yang sangat besar, terutama di pihak rakyat sipil Palestina. Dalam beberapa dekade terakhir, namun khususnya sejak serangan besar-besaran di jalur Gaza pada tahun terkini, berbagai lembaga internasional mulai menggunakan istilah genosida untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh militer Israel. Genosida sebagai didefinisikan dalam Konferensi Genosida 1948 mencakup tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Hal ini termasuk pembunuhan anggota kelompok, penyerangan penderitaan fisik atau mental yang berat, dan menghancurkan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk membangun kehancuran kelompok tersebut. Konteks sejarah juga tidak dapat dipisahkan dari tuduhan genosida ini. Sejak pendudukan wilayah tepi barat dan jalur Gaza setelah Perang 6 Hari tahun 1967, ekspansi permukiman ilegal, pengusiran paksa, dan kebijakan yang didokumentasikan oleh berbagai lembaga PBB dan kelompok HAM telah menciptakan kondisi yang sangat tidak setara, ketimpangan hak, mobilitas terbatas, serta dominasi militer dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat Palestina membentuk kerangka struktural yang memungkinkan kekerasan sistematis terus berlangsung tanpa akuntabilitas yang memadai. Lalu di sini juga ada dampak terhadap ekonomi global. Konflik Israel-Palestina, terutama ketika mencapai tingkat kekerasan tinggi seperti pada serangan besar-besaran ke Gaza, tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan dan politik, tetapi juga memberikan tekanan serius terhadap stabilitas ekonomi global. Dalam dunia yang
saling terhubung secara ekonomi, ketegangan bersenjata kawasan strategis seperti Timur Tengah dapat memicu reaksi berantai yang mengganggu pasar, distributor logistik, harga energi, dan kepercayaan investor secara luas. Yang pertama ada fluktuasi harga energi. Wilayah timur merupakan pusat utama produksi dan ekspor minyak serta gas bumi. Lalu dampak yang kedua adalah gangguan rantai pasok global. Konflik berkepanjangan juga menyebabkan ketidakpastian dalam jalur perdagangan global. Terusan bus yang terletak tidak jauh dari zona konflik merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia menghubungkan Eropa dan Asia. Ketika terjadi peningkatan serangan atau ancaman dari kelompok bersenjata di sekitar Laut Merah, banyak perusahaan pelayaran mengalihkan rute ke jalur yang lebih jauh dan mahal. Yang ketiga ada ketidakpastian pasar dan penurunan investasi. Konflik bersenjata tidak kunjung selesai membuat investor global bersikap lebih hati-hati, terutama terhadap proyek-proyek di kawasan berisiko tinggi. Ketika pasar menyaksikan ketegangan geopolitik meningkat, mereka cenderung menarik modal dari pasar negara berkembang dan mengalihkan ke aset yang lebih aman seperti emas atau obligasi pemerintah US. Yang ketiga ada krisis kemanusiaan dan beban ekonomi global. Dampak konflik juga memicu atau menciptakan tegangan ekonomi dalam bentuk krisis kemanusiaan. Pengungsian massal warga Palestina ke negara tetangga seperti Mesir, Lebanon, dan Yordania menambah beban sosial dan fiskal negara-negara tersebut. Lalu di sini ada peran masyarakat internasional dan tantangan penyelesaian konflik. Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu yang berulang kali dibahas dalam forum internasional, mulai dari PBB, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, hingga pertemuan negara-negara G20. Upaya penyelesaian konflik dihadapkan pada beberapa tantangan utama antara lain. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan antara Israel yang memiliki dukungan militer canggih dan kontrol penuh atas wilayah dengan Palestina yang tertinggi secara politik dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Lalu yang kedua, politik Palestina sendiri terutama antara Fatah di tepi barat dan Hamas di Gaza yang menghambat upaya diplomasi terpadu. Lalu yang ketiga ada normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko yang dilakukan tanpa penyelesaian isu Palestina dianggap melemahkan posisi tawar rakyat Palestina dalam negosiasi internasional. Lalu ada peran masyarakat sipil global. Di tengah satganasi diplomasi antar negara, masyarakat sipil global memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan solidaritas internasional terhadap penderitaan rakyat di Palestina. Gerakan boikot, divestasi, dan sanksi menjadi salah satu bentuk tekanan sipil terhadap Israel dan sekutunya. Selain itu, unjuk rasa massal, kampanye digital, serta pelaporan oleh media independen telah memperkuat narasi alternatif terhadap dominasi media arus utama yang kerap. Nah, lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Konflik Israel-Palestina merupakan tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai yang telah menjadi simbol kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan keadilan dan perdamaian global. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan eskalasi kekerasan yang ditunjuk kepada rakyat sipil Palestina termasuk penghancuran sistematis terhadap infrastruktur dan pemblokiran akses kebutuhan dasar telah menguatkan argumen bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum humanitir internasional, tetapi juga mengarah pada bentuk negosida. Selain itu, krisis kemanusiaan yang dihasilkan dari konflik ini membebani negara-negara penerimaan pengungsian yang menurut komitmen anggaran besar dari lembaga bantuan internasional. Namun upaya penyelesaian konflik masih menemui banyak hambatan ketimbang kekuasaan politik militer, polarisasi diplomatik, lemahnya penegakan umum internasional, serta dominasi kepentingan geopolitik atas nilai-nilai kemanusiaan membuat perdamaian yang adil dan berkelanjutan menjadi sulit dicapai. Dalam konteks ini, masyarakat sipil global memegang peran penting sebagai penjaga moralitas internasional yang mampu mendorong perubahan melalui tekanan opini publik, kampanye hak asasi manusia, dan solidaritas lintas negara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.